Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perpajakan lanjutan kali ini, kita akan membahas kasus tentang perhitungan rekon fiskal dan tata cara pengisian form perpajakan. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Aster Monica BP 1901071003 dan rekan saya Lailatul Husna BP 1901071025. Cara mengisi SPT tahunan badan. Formulir SPT 1771 secara online memiliki beberapa tahapan, yaitu dengan e-SPT dan e-filing. Cara mengisi SPT tahunan badan melalui e-filing Direktorat Jenderal Pajak penting untuk diketahui, karena e-filing memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, pertama, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan badan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu repot lagi melaporkan pajak secara manual ke kantor pelayanan pajak. Yang kedua, mencegah denda akibat keterlambatan pelaporan pajak, karena penyampaian SPT tahunan badan dapat dilakukan secara online dan real time. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang keempat, menghemat biaya operasional, mengingat Anda tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor pelayanan pajak untuk keperluan pelaporan pajak. Berikut adalah cara membuat SPT elektronik menggunakan aplikasi e-SPT Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, kita harus mengisi profil wajib pajak. Untuk mengisi profil wajib pajak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi e-SPT tahunan PPh Badan, kemudian buka database wajib pajak. Apabila database masih baru, kita akan diminta untuk mengisi NPWP. Setelah itu, kita akan melengkapi data profil wajib pajak pada menu profil wajib pajak. Setelah itu, kita klik simpan. Langkah kedua yaitu buat SPT elektronik. Setelah profil wajib pajak tersimpan, akan ditampilkan kotak dialog untuk melakukan login ke e-SPT. Kita dapat login dengan memasukkan username, yaitu administrator and password 123. Langkah-langkah untuk pembuatan SPT elektronik selanjutnya yaitu: pertama, klik program, pilih SPT baru. Lalu, pilih tahun pajak sesuai dengan tahun yang ingin kita laporkan. Setelah itu, pilih status atau pilih pembetulan ke atau status normal. Lalu, klik buat. Setelah langkah di atas dilakukan, akan muncul belangko SPT, namun masih dalam kondisi yang kosong atau tidak terdapat data apapun. Untuk mengisinya, kita dapat membuka file SPT tersebut dan mengeditnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, klik program, lalu pilih SPT yang ada. Setelah itu, pilih SPT dengan tahun pajak yang sesuai. Lalu, klik buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Setelah itu, klik OK. Langkah yang ketiga yaitu mengisi lampiran laporan keuangan. Lampiran SPT laporan keuangan di sini adalah berupa transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Transkrip ini berisi ringkasan dari akun-akun laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam lampiran ini, kita harus mengisi data-data. Sebagai contoh itu data pengisian neraca. Yang pertama, kita klik SPT PPh yang sesuai. Lalu, pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Setelah itu, klik tab neraca aktiva dan neraca kewajiban. Di sini kita akan mengisi akun-akun yang sesuai dengan data keuangan perusahaan. Apabila telah kita isi dengan benar dan betul,
lalu klik simpan. Lakukan pengisian ini pada laporan laba rugi dengan langkah-langkah yang sama yang kita lakukan pada laporan neraca. Langkah keempat yaitu mengisi lampiran 5 dan lampiran 6. Selain lampiran transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kita harus mengisi lampiran 5 dan lampiran 6. Lampiran 5 adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang akan dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Sedangkan pada lampiran 6 terdapat daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi, serta ilustrasi laporan keuangan. Langkah kelima, kita mengisi lampiran khusus dan SSP jika ada. Pada menu SPT PPH, kita dapat menemukan menu lampiran khusus serta SSP. Lampiran ini adalah lampiran yang dapat diisi ataupun tidak. Langkah keenam yaitu membuat file CSV. Setelah kita membuat file SPT, lalu kita akan membuat filenya dalam format CSV. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih SPT Tools, lalu lapor data SPT ke KPP. Setelah itu, kita akan memilih tempat penyimpanan, lalu pilih tampilkan data. Setelah data ditampilkan, pilihlah tahun yang sesuai, maka akan tampil ringkasan status SPT PPH kurang atau lebih bayar. Lalu kita pilih create file, kemudian simpan file CSV tersebut pada folder yang diinginkan. Setelah kita membuat SPT elektronik dan mengisinya dalam format CSV sebagaimana langkah-langkah telah kita lakukan di atas, serta telah memiliki e-filing, kita dapat memulai pelaporan SPT dengan e-filing. Contoh perhitungan SPT tahunan. PT Maju merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bisnis desain pakaian. PT Maju berdomisili di Jakarta. PT Maju juga melakukan importir dan telah memiliki angka pengenal impor API. Di bawah merupakan data laporan keuangan tahun 2020 dalam ribuan rupiah. Penjualan sebesar 1.500.000.000, persediaan 1 Januari 2020 sebesar 500 juta, pembelian sebesar 1 miliar yang di dalamnya termasuk pembelian dari Korea senilai 300 juta, persediaan 31 Desember 2020 sebesar 950 juta, beban operasional sebesar 50 juta yang di dalamnya termasuk pemberian intensif kepada karyawan senilai Rp 10 juta. Pajak penghasilan 21 ditanggung perusahaan sebesar 7.500.000, beban pemasaran sebesar 8.500.000, sewa gedung kantor sebesar 15 juta, beban perjalanan dinas sebesar 20 juta, beban reparasi dan pemeliharaan sebesar 3 juta, beban jamuan tamu dengan daftar nominatif sebesar 10 juta, beban listrik dan telepon kantor sebesar 25 juta yang di dalamnya termasuk beban listrik dan telepon direksi sebesar 4 juta, beban jasa teknik sebesar 10 juta, cadangan penghapusan piutang sebesar 5 juta, pensiunan jasa tetap sebesar 31.875.000, sumbangan untuk karyawan menikah sebesar 2 juta, pajak kendaraan bermotor sebesar 1.700.000, pendapatan lain-lain diantaranya dividen dari PT Sinar, persen kepemilikan yaitu 25% sebesar 20 juta, sewa gedung kepada PT Aisyah setelah PPH sebesar 28 juta, penghasilan dari pajak tanah sebesar 10 juta, bunga deposito sebelum PPH sebesar 10 juta, bunga pinjaman dari PT Ani sebelum dipotong pajak penghasilan sebesar 5 juta, laba neto usaha di Amerika sebelum dipotong pajak
Penghasilan negara sumber sebesar 20% dengan nilai 100 juta. Dan beban lain-lainnya seperti kerugian di cabang Batam sebesar 5 juta serta rugi usaha di Singapura sebesar 10 juta. Terdapat juga keterangan tambahan seperti jenis aset, bangunan permanen, tahun beli 9 Februari 2012 dengan harga beli sebesar 400 juta, kelompok 1, jenis aset kelompok 1 dengan tahun beli tanggal 1 Januari 2018 dan harga belinya sebesar 25 juta, jenis aset kelompok 2 dengan tahun beli 15 April 2019 serta harga beli sebesar 60 juta. Selanjutnya kita lihat keterangan berupa pengusutan fisikal menggunakan metode saldo menurun. Yang kedua, persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode Average sebesar 900 juta. Yang ketiga, membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar 2,5% dikali 300 juta, yaitu 7.500.000. Yang keempat, membayar sewa gedung ke PT Aisyah, yaitu 10% dikali 20 juta dengan hasil sebesar 2 juta. Ditanya, buatlah rekonsiliasi fisikal untuk PT Nyaman sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Pertama, persediaan akhir menurut akuntansi sebesar 950 juta yang dihitung dengan menggunakan metode LIFO, sedangkan persediaan akhir menurut akuntansi yaitu 900 juta dengan menggunakan metode Average. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh, sehingga ketika awalnya perusahaan dalam menghitung persediaan menggunakan metode LIFO, maka dalam laporan keuangan fisikal perlu dilakukan koreksi fisikal. Karena harus menggunakan metode yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang PPh tersebut. Maka dari itu, persediaan akhir menggunakan metode LIFO sebesar 950 juta, tapi jika dinilai dengan metode Average yaitu 900 juta, sehingga adanya selisih sebesar 50 juta dan selisih 50 juta ini akan dilakukan koreksi fisikal. Karena ketika penghasilan menurut akuntansi komersialnya lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fisikal, maka perlu dilakukan koreksi negatif, sehingga penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Koreksi atas persediaan akhir tersebut sehingga penghasilan bruto menjadi 500 juta. Selanjutnya kita lihat beban gaji, di mana pada laporan keuangan PT Maju tahun 2020 beban gaji termasuk di dalamnya pemberian intensif sebesar 10 juta, sehingga koreksinya menjadi koreksi positif sebesar 40 juta, yaitu 50 juta dari laporan keuangan dikurang dengan koreksi fisikal yang dari fisikal 10 juta menjadi 40 juta. Selanjutnya koreksi pajak penghasilan 21 ditanggung perusahaan. PT Maju akan membayar pajak penghasilan 21 sebesar 7.500.000 dengan cara 2,5% kali dari 300 juta sehingga diperoleh 7.500.000, dan ini termasuk di dalam koreksi positif. Selanjutnya koreksi beban listrik dan telepon kantor, yaitu koreksi positif sebesar 21 juta, yaitu 25 juta dikurang 4 juta. Selanjutnya koreksi cadangan penghasilan